Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Kurniasi, mahasiswa PPG Prajabatan LPKTK IKIP Siliwangi, akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi di topik 6 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pembelajaran pada siklus pertama yaitu tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku yang berkesan, pembelajaran kelima di kelas 1 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kompetensi dasar dan indikator. Pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu mencermati syair lagu yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya yaitu menemukan kata-kata dari syair lagu Bintang Kecil. Kemudian, melisankan puisi anak atau syair lagu sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya yaitu membuat kalimat baru menggunakan kata-kata dalam syair lagu Bintang Kecil. Pada mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacat sampai dengan 99. Indikatornya yaitu menganalisis masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan bilangan cacat sampai dengan 40. Dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Indikatornya yaitu menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacat sampai dengan 40. Tujuan pembelajarannya pada bahasa Indonesia yaitu setelah siswa dan guru menyimak teks syair lagu dan video Bintang Kecil yang disajikan dalam PPT dan video yang ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi dengan teliti, siswa dapat menemukan kata-kata dari syair lagu Bintang Kecil dengan tepat dan siswa dapat membuat kalimat baru menggunakan kata-kata dalam syair lagu Bintang Kecil dengan tepat. Pada pelajaran matematika, tujuan pembelajarannya itu setelah siswa dan guru menyimak materi penjumlahan dua bilangan cacah yang disajikan dalam PPT yang ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi dengan teliti, siswa dapat menganalisis masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat dan siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. Setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dapat diperoleh hasil pembelajaran siswa dari ranah kognitif atau pengetahuan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat terlihat bahwa dari 33 peserta didik, ada 10 peserta didik yang masih belum lulus atau mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditentukan, yaitu di bawah nilai 72. Begitu pula pada pelajaran matematika terdapat 10 peserta didik yang belum lulus atau belum mencapai nilai KKM yang ditentukan, yaitu 72. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran siswa dari ranah psikomotor atau keterampilan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan dua indikator yaitu kesesuaian makna kata dengan kalimat dan pilihan kata, dan yang terdapat rubrik penilaiannya dapat diketahui bahwa dari 33 siswa, semua peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM yang ditentukan, yaitu di atas nilai 72. Pada mata pelajaran matematika dengan dua indikator yaitu kesesuaian data dan keterampilan menjumlahkan, semua peserta didik mendapatkan nilai di atas nilai KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil belajar siswa pada ranah afektif atau sikap. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan dua indikator, yaitu sikap tanggung jawab dalam berkelompok dan sikap aktif bekerja sama dalam kelompok, semua peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM. Begitu pula dengan pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan dua indikator yang sama, semua peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM. Selanjutnya, hasil refleksi bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan teman sejawat. Berdasarkan hasil refleksi dapat diketahui bahwa perangkat dan plan pembelajaran yang disusun sudah baik, begitu pula pada saat pelaksanaan pembelajaran. Namun, perlu ditingkatkan pengkondisian kelas dan manajemen waktu pada saat pelaksanaan pembelajaran agar lebih berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu
Refleksi. Peristiwa fakta yang dapat ditemukan setelah melakukan proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian, kesulitan atau kendala yang saya rasakan adalah pada saat mengkondisikan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik sangat aktif, ingin bertanya dan terkadang mengobrol bahkan sampai mengganggu teman yang lain. Sehingga solusinya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi ice breaking berupa nyanyian, sehingga pembelajaran lebih bervariatif dan inovatif. Selanjutnya, perasaan atau feeling yang saya rasakan pada saat mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning antara lain yaitu guru harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang menekankan pada akses keterampilan. Kemudian, guru harus dapat memilih materi yang diajarkan dan menyampaikannya dengan media yang menarik. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik. Guru harus menyediakan fasilitas, dan guru harus dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, temuan atau finding. Hal baru atau pengalaman baru yang saya peroleh setelah mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas 1 adalah pengalaman belajar dan kompetensi yang diperoleh peserta didik dapat diperoleh dengan menggunakan alur atau tahapan pembelajaran dari model pembelajaran problem based learning dan dihubungkan dengan kompetensi abad 21 serta menggunakan pendekatan saintifik sehingga peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengalaman baru yang saya peroleh adalah bagaimana mengkondisikan peserta didik kelas 1 yang sangatlah aktif, banyak bertanya, dan berani menjawab. Selanjutnya, rencana ke depan atau future dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dan membuat rencana serta model pembelajaran yang sesuai agar peserta didik semangat dan aktif untuk mengikuti proses pembelajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran yang mendukung model pembelajaran, dan dengan meningkatkan kemampuan pengolahan kelas agar peserta didik fokus mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut setelah melaksanakan siklus pertama ini yaitu dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dan membuat rencana serta model pembelajaran yang sesuai agar peserta didik semangat dan aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dengan memilih dan menggunakan media pembelajaran yang mendukung model pembelajaran serta menggunakan teknologi agar peserta didik semangat dan aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan dengan meningkatkan kemampuan pengolahan kelas agar peserta didik fokus mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan instruksi yang jelas ketika ada peserta didik yang tidak fokus seperti tepuk diam, duduk rapi, atau instruksi lainnya.